Semua pada sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali kepada para peserta PCT. Untuk PCT kedua kali ini, kita akan membahas tentang memulai usaha di masa pandemi. Masih dengan presenter atau narasumber yang sama, yaitu Ibu Ati Sulastri dan moderator Supian Suri. Kepada moderator, saya persilahkan. Terima kasih kepada host. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum Pictae pemateri kali ini. Pemateri kita kali ini adalah Ibu Ati Sulastri, berasal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Muamalah Hukum Bisnis Syariah, alamat Subang, Jawa Barat. Untuk mempersingkat waktu, maka dari itu kita langsung kepada pemateri. Pada Ibu Ati Sulastri dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali, selamat bertemu kembali. Kita tadi terjeda sebentar ya untuk ke materi selanjutnya. Yang kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana memulai bisnis di masa pandemi. Tolong mic-nya dimatiin. Pada partisipan dimatikan suhunya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk materi saat ini atau pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang menjadi entrepreneur di masa pandemi. Mungkin teman-teman partisipan sudah paham ya entrepreneur itu apa? Entrepreneur itu adalah pengusaha atau wira swasta, usahawan. Nah, di masa pandemi ini kita lihat berita-berita banyak ya di televisi gitu, banyak pabrik-pabrik yang merumahkan bahkan mem-PHK dengan tidak memanggil kembali pegawai-pegawainya untuk bekerja. Saat itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Bingung kan? Biasanya per bulan ada masukan, tiba-tiba di-cut langsung gitu, tidak ada pemasukan. Nah, bagi kita yang tidak persiapan, bakal kebingungan gitu, tidak ada alternatif lain untuk membuat pemasukan gitu, termasuk berdagang. Nah, berdagang pun itu termasuk entrepreneur. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita atau memulai untuk keberanian kita agar kita mau memulai untuk berbisnis gitu di masa pandemi sekarang khususnya. Nah, bagaimana dampak coronavirus pada ekonomi? Sudah jelas orang-orang jadi takut bepergian. Sekarang kita terasa ya sama kita gitu. Jangankan mau bepergian, sekolah pun harus di rumah. Biasanya bertemu dengan teman-teman di sekolah, bermain dengan guru-guru gitu. Sekarang harus di sekolah, harus di rumah dengan hanya melihat dari layar gitu. Termasuk ibu pun belum bertemu dengan anak-anak gitu ya, dengan kalian belum bertatap muka langsung. Jadi hanya dari via WhatsApp atau ya seperti ini gitu.
kita tidak tahu kapan ini akan berakhir gitu ya, corona ini. Tapi mudah-mudahan tahun depan kita sudah mulai bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa bepergian dengan tanpa takut gitu ya. Coronavirus ini segera ada obatnya lah. Yang kedua, dampaknya itu adalah aktivitas bisnis melambat. Nah ini sudah pasti aktivitas bisnis melambat. Dari apa? Produksi jadi melambat. Misalkan sekarang gitu ya, mungkin di kota-kota besar ini sangat terasa. Kalau di Subang, walaupun sudah ada yang terkena, kayaknya masih enjoy-enjoy aja kita makan di tempat makan gitu ya. Kalau di Subang mah kayaknya KFC juga masih didatangi gitu sama kita. Nah kalau di kota-kota besar kayak zona merah, zona hitam kayak di Jakarta, ini sangat terasa mungkin ya, kayak restoran gitu yang biasanya suka ada makanan dan orang-orang makan di situ jadi tidak ada gitu. Nah apa yang dampaknya jelas, misalkan dari fried chicken gitu ya, yang tadinya pemesan banyak dari restoran sekarang sudah tidak ada gitu, sudah berkurang. Jadi imbasnya di peternak juga mengalami kerugian gitu. Yang biasanya ayam itu keluar per bulan sekian ekor, sekarang jadi berkurang gitu. Nah, seperti itu. Makanya awal-awal corona itu, mungkin kalian juga lihat gitu ya, berita ada ayam yang dijual dengan sangat murah gitu. Satu ekor ayam itu sampai 20.000 kalau tidak salah di daerah mana gitu. Itu karena itu imbasnya. Karena tidak ada permintaan, jadi daripada tidak balik modal ya mendingan dijual dengan harga murah gitu. Yang ketiga, investasi ikut melambat. Nah ini dari imbas yang kedua, karena bisnis melambat, akhirnya yang punya modal itu mau menginvestasikan uang pun jadi takut kan, takut tidak berjalan dengan lancar sih bisnisnya gitu. Jadi ya terhambat dua-duanya, semuanya lah terhambat. Bagaimana cara bertahan secara finansial di masa pandemi? Mungkin untuk kalian anak-anak sekolah gitu ya yang belum punya penghasilan masih bisa enjoy gitu, cuman pusingnya ngelihat orang tua mungkin ya, karena orang tua yang mencari uang. Tapi kalau kalian yang sudah dari sekarang juga mencari uang, kalian bakal merasakan hal ini gitu. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk bertahan di masa pandemi ini? Untuk kalian yang sudah punya penghasilan, ya penghasilan per bulanan yang biasa kalian dapatkan itu yang harus kalian pakai gitu. Jadi jangan dulu berhutang, itu mah jangan dijadikan pilihan pertama. Setelah penghasilan itu bisa harian, bisa bulanan, terserah ya. Karena setiap orang kan berbeda punya penghasilannya. Yang kedua, mantab atau makan tabungan. Nah, setelah penghasilan kayaknya udah mentok banget gitu, penghasilan teh udah digunakan gitu. Nah, jangan dulu berpikir berhutang lagi, tapi lihat dulu apakah kita punya tabungan. Gunakan tabungan yang ada. Jadi jangan dulu membuat resiko selanjutnya. Bisa jadi nanti teh malah ada berita kematian bukan gara-gara corona gitu ya, tapi gara-gara hutang, gara-gara itu. Jadi tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah, setelah mantap atau makan tabungan, yang ketiga adalah manset atau makan aset. Setelah dari penghasilan full-fullan pokoknya udah maksimal lah digunakan, terus ke tabungan juga sudah maksimal digunakan. Nah, yang terakhir adalah aset. Aset itu apa? Ya wayahna ya, kalau misalkan punya motor gitu, daripada menyusahkan dan daripada berhutang, jual aja dulu motornya gitu. Atau kalau ibu-ibu, perempuan-perempuan, emas gitu ya, dijual dulu. Yang seperti itulah. Pokoknya jangan berpikir untuk berhutang terlebih dahulu gitu. Nah, dan terakhir ini adalah solusi yang sangat yang sangat kayaknya mudah tapi susah gitu. Jadi seorang entrepreneur. Nah, selain tadi kita sudah maksimal dari tabungan, terus dari penghasilan yang per bulan dan aset, akhirnya terakhir ya kita harus mau tidak mau harus bisa jadi seorang entrepreneur atau pengusaha atau pedagang gitu ya. Dari hal-hal yang kecil dulu, misalkan kita buka usaha di bengkel atau makanan dan lain sebagainya. Nah, kiat-kiat jadi seorang entrepreneur itu banyak ya. Salah satunya ini ada 9 di sini. Saya masukkan 9 kiat-kiat jadi seorang entrepreneur.
Sebelumnya, mungkin teman-teman ini baru tahu atau sudah pernah melihat bapak-bapak di sebelah kiri ini, namanya Bob Sadino. Beliau sudah wafat sekarang ya, dan saya tuh kagum lah sama beliau ini. Mungkin kalian teman-teman kalau misalkan melihat di Google Bob Sadino, diklik, beliau itu tampilannya sangat santai gitu. Kemana-mana pakai kolor doang, pakai kolor, cuman kaos oblong atau kemeja seperti ini gitu. Beliau ini siapa? Beliau ini pengusaha, dulunya itu pernah ada di titik terbawah gitu ya, pernah jadi supir taksi, pernah jadi peternak ayam, dan akhirnya mengembangkan bisnisnya sampai dia punya beberapa usaha kayak PT Ken Food, terus Camp Chicks, Camp Travel. Ini hanya salah 3 dari bisnis-bisnis yang beliau miliki gitu. Banyak sekali. Nah, dari Bob Sadino ini, beliau bilang, banyak orang bilang saya gila, hingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kegilaan saya. Nah, bisnis itu, kalau kita memulai sesuatu itu, jangan asal-asalan, jangan setengah-setengah, harus terus maksimal gitu ya. Kalau misalkan saya mau berjualan, tapi saya tidak punya barang, sekarang banyak sistemnya dropship. Di Shopee, kalian punya akun Shopee, kalian menjual barang orang lain, janjian dulu ya dengan yang punya penjualan itu, kalian jual kembali, itu bisa reseller lah kalau ininya ya, bahasa kitanya reseller. Nah, kalau di Shopee atau di marketplace yang lain, Bukalapak, Tokopedia, itu kalian bisa dropship. Jadi tidak perlu modal, jadi tidak ada sekarang mah alasan saya mau jualan tapi saya nggak punya barang. Nah, sekarang mah nggak ada alasan seperti itu. Kalau mau jualan, sok actionnya aja dulu. Ini ada 9 kiat menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama, niat yang kuat. Nah, ini yang harus pertama kalian lakukan. Jadi pengusaha atau pedagang itu jangan gengsi menawarkan, jangan gengsi kalau misalnya ditolak, jangan gengsi kalau nggak ada yang beli gitu ya. Niatnya harus kuat dulu. Yang kedua, percaya diri. Kalian harus percaya diri. Saya tuh menjual apa, saya punya produk apa, saya harus percaya diri nih menjual produk ini, walaupun nggak ada yang beli nanti ujungnya. Tapi kan terus menerus nanti juga ada yang membutuhkan. Nah, kalau saya dulu pernah ikut pelatihan bisnis, ada yang bilang seperti ini, pokoknya saat kita menjual sesuatu, kita itu mikir ada loh orang yang membutuhkan barang ini gitu. Jadi kita harus pede saat menjual barang tersebut. Yang ketiga, cari target pasar. Kita akan menjual ke siapa aja nih, ke pihak sekolah, atau di lingkungan sekitar, atau di mana saja gitu. Harus tahu target pasarnya teh apa dulu, di mana dulu gitu. Siapa dulu target kita teh. Yang keempat, sesuai dengan kemampuan. Nah, sesuai dengan kemampuan ini, kita mau mulai bisnis, tapi bisnis kita teh masih SMK misalkan. Saya mau jual properti, tanah, atau kos-kosan gitu. Kalau kalian mampu, mangga. Tapi kalau tidak mampu, jangan memaksakan. Nanti malah jadi blok-blok sendiri gitu. Awal-awal saja dari yang kecil-kecil dulu, baru setelah berpengalaman ke hal-hal yang lebih besar gitu. Yang kelima, action. Yang keenam, action. Yang ketujuh, action. Kenapa? Karena memang harus action sebenarnya gitu ya. Kalau mau mulai jadi seorang pembisnis, tidak harus teori yang A, B, C, D. Kalau nggak ada action mah tetap aja gitu ya. Percuma. Yang kedelapan, jangan takut gagal. Dan yang terakhir, jika gagal, coba lagi. Ini yang harus diingat. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk materi pembahasan kali ini tentang menjadi entrepreneur, terima kasih atas perhatiannya. Kembalikan ke moderator, bisa ada yang mau sharing juga. Mangga. Assalamualaikum, dulur semua. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya enggak? Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Gopi. Tarik Des. Ngopi. Mikrofonnya.
Kepada seluruh partisipan dimohon dimatikan mic-nya. Sekali lagi kepada seluruh partisipan mohon dimatikan mic-nya. Siap. Oke, baik. Saya buka sesi pertanyaan kali ini. Silahkan kepada partisipan yang akan menanyakan atau ingin bertanya tentang materi kita kali ini, dipersilahkan. Atau mau sharing atau apapun. Boleh dikirim di kolom chat pertanyaannya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya via langsung, bisa di chat aja ya di kolom chat. Mangga. Masih nggak Pak? Tunggu izin bertanya. Disangkaan apa tuh? Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Siapa Muhammad Fadli? Anu kayak. Bu, jadi kan gini Bu. Kan tadi Ibu ada yang kata coba lagi. Kok ale. Kan kalau kata coba lagi itu kalau kita para remaja gitu Bu. Kalau seandainya ditolak, apakah kita coba lagi? Apakah kita diam Bu? Dukun bertindak. Kalau ditolak itu 1000 jalan menuju Roma, teman-teman. Muhammad Fadli sudah bertanyanya? Tim yang bakal turun di area Dun, gandeng Dun. Sin harulang. Ngopi. Akhir kemarin di worker placement di posisi kedua, gue pengen lihat konsistensinya kira-kira untuk turnamen kali ini. Iya, itu satu turnamen, aduh, Tetap global, tak beda. Siapa Dan tadi? ada yang belum datang. Oke, pertanyaannya dari Muhammad Fauzi Ilham. Ya, Muhammad Fadli. Pertanyaan dari Muhammad Fadli ya. Oke, mana Muhammad Fadli? Coba dadah-dadah tangannya. Oke. Muhammad Fadli tadi bertanya, kalau misalkan coba lagi, katanya ini ke ini ya. Maksudnya ke pembeli gitu. Kalau ke pembeli. Kalau misalkan kita mencoba lagi, terus pembelinya nggak mau, mencoba lagi, harus gimana? Nah, itu salah satu mental dari seorang wirausaha. Jadi jangan cepat menyerah gitu. Kalau misalkan masih tidak mau, ya sudah, berarti target kita berganti, tidak di situ gitu. Misalkan ke teman sekelas, coba lagi sampai berkali-kali tetap tidak mau, ya berarti tidak butuh gitu. Nah, kita harus berganti target pasar mana lagi. Jadi jangan di situ aja gitu. Tapi jangan sampai setelah ditolak dengan satu target itu kita jadi males hoream gitu. Ternyata saya teh enggak ini gitu ya, tapi enggak ini jualan teh geningan mau jualan tapi kayak gini gitu ya.
Pokoknya jangan patah semangat. Kalau misalkan ditolak, kita cari lagi target yang lain gitu. Jadi jangan satu target aja. Kalau teman sekelas bisa aja ke guru misalkan, atau di lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar menolak, cari lagi di komunitas misalkan gitu ya, atau media sosial yang lingkungannya lebih banyak, jangkauannya lebih banyak gitu. Ada lagi, ini mungkin Pak Moderator langsung saja di chat ya, bacanya ya. Iya, Bu. Karena lebih banyak di chat ternyata. Ini dari Reno Susilo, 10 TKR 4. Assalamualaikum Bu, izin bertanya gimana caranya kita menjual barang dengan cara yang baik dan benar itu gimana Bu? Cara menjual barang yang baik dan benar, menawarkan dengan ramah tamah, pasti terus yang ditawarkan barangnya harus halal dan baik gitu ya. Kalau jasa juga yang jasanya yang baik, mengandung kebaikan. Cara menjualnya, yang tadi 3S juga bisa itu diterapkan. Senyum, salam, sapa. Harus ramah, terus kalau misalkan ditolak, ditawar lah. Kebanyakan di kenyataannya, kalau misalkan kita menawarkan barang, kita udah ramah gitu ya, efeknya ditawarnya teh abis-abisan misalkan. Kita menjual 5.000 ditawar, satu tong 5.000, 2.000 gitu kan, kesel ya, padahal mah di hati teh gitu. Tapi harus dengan sabar, tetap senyum, anggap aja itu teh latihan mental kita gitu. Pokoknya kiatnya saat menawarkan barang ya harus dengan ramah tamah dan sabar gitu. Kalau misalkan tidak dibeli, jangan sakit hati gitu. Itu ya, Reno Susilo. Ada lagi cukup. Renaldian ya, ini ada Renaldian Sulaiman. Nama saya Renaldian, kelas 12 TKR 1, ingin bertanya bagaimana memasarkan produk di masa pandemi sekarang. Nah, di masa pandemi sekarang bagaimana caranya? Pasti di media sosial dimaksimalkan, bisa lewat Instagram, WhatsApp, Facebook. Kalau kalian kreatif bisa lewat YouTube gitu ya. Kalau YouTube sih banyak ininya, aturannya. Kalau misalkan mau iklan juga kan harus ada aturan-aturannya ya. Paling maksimalkannya di Facebook sama di WhatsApp bisa, atau di Instagram. Dan marketplace kayak Shopee, Tokopedia, terus Bukalapak dan sejenisnya gitu. Lebih aman juga kalau kayak gitu. Cuman kalau di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kalau kita mau jadi pedagang yang kayaknya menjamin gitu ya, itu harus ini kan aktivasi, paling aktivasinya foto kita sama KTP gitu. Tapi selanjutnya kalian bisa orak-arik kayak ada program ininya kan, iklannya bisa bayar berapa per berapa gitu untuk diiklankan. Jadi pas orang nyari itu produk kita di paling atas itu ada ininya, bisa dipelajari di Shopee. Ini siapa lagi ya? Coba bacakan, Abbas. Saya bacakan pertanyaan dari Aditya Perwira. Bu, izin kalau usaha yang paling efektif itu tradisional atau online ya, Bu? Oke, maksudnya tradisional atau online tuh offline online meren ya. Offline online sebenarnya dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan kelebihannya sih banyaknya kayaknya yang media sosial atau online. Kenapa? Karena jangkauannya lebih banyak, untuk pemasarannya lebih banyak yang dijangkau gitu kalau secara online, dan lebih simpel juga. Cuman kekurangan online itu karena barangnya tidak bisa dilihat secara langsung gitu ya, hanya gambar. Kadang pelanggan itu tidak puas dengan kenapa hasilnya seperti ini gitu, atau hasilnya seperti ini, atau pas di jalan karena kita teh berasa sudah maksimal dalam packing gitu, ternyata kurirnya itu tidak hati-hati, nah sampai rusak gitu di pelanggan. Seperti itu sih, itu kelebihan online, banyak kelebihannya sih, tapi kekurangannya seperti itu. Kalau misalkan offline itu kelebihannya kita enak gitu ya, secara langsung bisa diraba dulu sama konsumen, meyakinkannya juga.
kitanya pede gitu. Oh ini loh barangnya bagus kan, ini seperti ini. Kalau misalkan kainnya seperti ini, kalau elektronik barangnya seperti ini, gitu-gitu. Tapi kekurangannya ya jangkauannya sedikit. Kalau offline itu atau tradisional itu jangkauannya sedikit. Cuman orang-orang itu saja gitu. Apalagi kalau misalkan kita tokonya di satu doang gitu ya. Kadang tidak hanya, jadi pelanggannya tuh hanya orang-orang yang sudah tahu aja di toko kita atau memang kebetulan lewat gitu. Gitu sih, kelebihan kekurangannya ada di dua-duanya. Cuman kalau menurut Ibu lebih banyak keuntungannya ya di media online karena jangkauannya lebih luas gitu. Gitu ya Aditya Perwira, kelas 12. Ya, siap, Bu. Terima kasih. TKR 2. Ada satu pertanyaan lagi, Bu. Enggak, siapa? Siti Irmayanti. Bu izin, Taruna Siti Irmayanti izin bertanya, kalau misalnya kita usaha nih Bu, udah ditawar-tawar terus ada yang mau beli, giliran bayar, terus di cancel, itu gimana Bu? Apakah kalau pesen lagi ditanggapi atau tidak? Soalnya orang itu sering PHP. Oh gitu. Itu sering ya ada yang kayak gitu. Di grup. Udah ditawar-tawar, udah menawarnya jor-joran gitu, terus mau beli, pas mau beli malah nggak jadi, kan jadi gondok sendiri ya. Mungkin kalau misalkan lebih dari 2 kali, kalau saran Ibu lebih baik ditegasin dari awal gitu. Mohon maaf, penjualan kali ini kalau misalkan mau silakan disepakati dari awal, tapi kalau tidak ini akan diberikan dulu kepada yang memang mendahului transfer gitu misalkan atau pembayaran. Jadi paling dua kali lah kalau mau ininya ya, apa namanya diperbolehkan lah sama kita. Tapi kalau lebih dari 2 kali kayaknya harus ditegasi sih Siti, daripada kitanya godok sendiri kan. Soalnya jualan kita nanti ngeblok juga gitu. Maksudnya nggak kejual, udah mah kita menyiapkan tapi pas mau dijual dia nggak mau ngebeli, dan yang mau beli yang lain keduluan sama dia tadinya kan, jadi nggak kebeli gitu. Jadi lebih baik ditegasi dari awal gitu. Oke, kepada seluruh partisipan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Silahkan bisa tulis di kolom komentar atau berbicara. Oke, siap Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Siti. Khusus untuk kelas 12 ini sambil ini aja ya, sambil kita belajar bertemu tatap muka gitu, biasanya di WhatsApp atau di link YouTube. Cukup? Oke, silakan kembali. Atau mungkin ada yang kurang dimengerti atau belum paham? Atau ada yang mau sharing yang sudah memulai bisnis dari sekarang, ada kendala yang lain misalkan, atau cara-cara yang baik gitu ya, dari yang tadi kita sharingkan. Oh saya punya loh Bu, caranya seperti ini, mangga di-sharingkan, bisa diketik di kotak WhatsApp, di kotak chat, atau langsung ngobrol seperti ini, mangga. Tujuan yang sama untuk
masuk ke arah Pochinok dari posisi e-sport yang kita Benar tahu. intinya untuk Tiba, makin ada satu beda pelontar. Kings Esports berhasil mengeliminasi tim dari tim In Your Head gitu ya. Karena kalau gue lihat dari Kings Esports atau dulunya adalah Lover ya, kita ngomongin tentang Major League-nya itu sendiri, mereka memang sebuah tim yang Itu yang lagi nonton. Mabar ML. Global pisan euy. Oh, ML. Top global didinya namanya. Waktunya sudah cukup lama. Mungkin materi kita kali ini dicukupkan sekian. Saya akan ulas kembali kesimpulan materi yang telah disampaikan. Atau wira swasta yang kuat, percaya diri, cari target pasar, sesuaikan dengan kemampuan, action, jangan takut gagal. Apalagi di masa pandemi ini, banyak sekali cara untuk memasarkan produk atau jasa kita kepada kita di luar sana. Mungkin cukup sekian kesimpulannya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Alexis. Terima kasih kepada narasumber atas materi yang keduanya, juga kepada moderator yang telah memandu acara. Terima kasih untuk partisipan atas kontribusinya PCT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link Waalaikumsalam presensinya ada warahmatullahi di chat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.